Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pagi. Bu. Silakan duduk, Nak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dengan Ananda Nur Sadriana ya. Iya. Kelas 7. 7 deh. Oh, 7D. Oke. Tadi pelajaran di sekolah, pelajarannya apa? Pelajaran IPS. IPS sama apa? IPA. Oh, IPA. Baik. Bisa diikuti? Bisa. Bisa. Pelajarannya menurut kamu susah atau tidak? Gampang. Gampang? Iya. Ya. Paling suka pelajaran apa sih? Pelajaran IPS, prakarya, sama PJOK. Oh, yang paling disukai dari 3 itu apa? Prakarya. Oh, prakarya. Betul. Oke. Ini saya panggilnya apa ya? Ana ya? Iya. Ana boleh ya? Ana rumahnya di mana, Nak? Di Desa Muara. Oh, di Samara. Gitu ya. Oke. Sudah tahu belum kenapa saya panggil hari ini? Iya, sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah tahu, baik begitu. Kalau sudah tahu, baiknya kita mulai hari ini dengan berdoa dulu biar kegiatan konseling kita hari ini berjalan lancar ya. Iya. Ya, berdoa dimulai. Oke, Ana. Hari ini saya akan melakukan konseling kepada kamu, memberikan konseling kepada kamu gunanya agar kamu bisa menyelesaikan atau merasa lebih nyaman di sekolah walaupun ada berbagai macam masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Nah, di sini saya tidak akan menghakimi kamu salah atau benar. Saya hanya ingin kamu merasa lega, merasa nyaman kalau sudah bercerita dengan saya, lalu kamu bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik dan sesuai dengan tata tertib sekolah. Begitu ya, Ana ya? Iya. Paham ya? Iya. Oke. Selanjutnya saya ingin kamu menandatangani dan lalu membaca juga surat pernyataan persetujuan. Jadi setiap siswa yang melakukan konseling dengan saya selalu melakukan ini untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan siswa. Gunanya apa? Itu untuk segala sesuatu yang kamu ceritakan di saya itu rahasia dari pihak luar. Hanya kamu, saya, dan Allah lah yang tahu, begitu ya. Jadi saya harap juga kamu merasa tidak terpaksa, tidak terbebani, merasa terbuka, santai saja pokoknya dalam proses konseling kali ini. Jadi itu gunanya saya minta kamu untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan ini dulu ya. Silakan. Sudah siap? Sudah. Ya. Oke. Jadi saya harap kamu di layanan konseling kali ini kamu tetap, saya tekankan lagi, tetap ini ya, tetap semangat, tetap aktif berbicara, jangan merasa tertekan, terbuka saja, santai, ceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan kepada saya. Iya. Oke. Seperti yang saya katakan, semuanya ini akan saya rahasiakan sesuai dengan surat persetujuan dan tidak ada yang tahu dari pihak luar ya, gitu ya. Jadi saya mendapat laporan dari wali kelas kamu dan dari teman-teman juga bahwa kalau atas nama Nur Sadriana ini dalam seminggu ini sudah lebih dari 2 kali tidak masuk sekolah. Nah, terus pelajarannya juga jarang diikuti, nilai-nilainya juga mulai menurun. Padahal saya lihat track record sebelum
kamu tidak masuk ini, bagus semua nilaimu, absenmu juga bagus, lalu aktif begitu. Terus saya tanya setiap guru mata pelajaran juga bahwa siswa itu bersangkutan tidak terlihat ada masalah begitu. Nah, kemudian saya tanya juga dengan teman-temanmu, teman-teman sekelas maupun teman-teman sekitarmu yang sering bermain dengan kamu. Saya tanya, di mana anak kamu lihat tidak, kenapa hari ini tidak sekolah? Nah, mereka menjawabnya tidak tahu Bu Guru, tidak tahu Bu Guru, saya ke rumahnya tidak ada orangnya gitu. Jadi saya ingin kamu mulai menceritakan apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan terhadap apa yang saya bilang tadi. Terus coba kamu konfirmasi itu benar atau tidak. Karena saya membantu kedua nenek saya, karena saya tinggal bersama nenek saya, dan kedua orang tua saya telah berpisah, dan ibu saya itu pergi merantau, dan bapak saya ya menikah lagi. Gitu ya. Jadi saya konfirmasi lagi bahwa benar ya, kamu tidak sekolah itu, terus prestasimu menurun itu karena kamu bekerja. Iya. Bekerja untuk membantu nenek dan kakek di rumah. Iya. Kalau boleh saya tahu bekerja apa di rumah sama nenek sama kakek? Menjual kue dan mengantar. Jadi kamu menjual kue sama nenekmu, terus kamu antar-antar juga itu kue sama pembeli begitu. Iya. Oke. Paling jauh mengantar kemana anak? Molawe. Ke Molawe. Naik apa? Motor. Naik motor? Iya. Sendiri atau ada temanmu? Sendiri. Sendiri? Iya. Gitu. Nah, pernah nggak kalau mengantar itu banyak bawaan, terus hujan begitu, pernah nggak? Pernah. Pernah. Terus itu apa yang kamu rasakan itu saat itu? Pas kehujanan, mengantar kue dagangan nenekmu, baru banyak bawaanmu. Pengen mengeluh, tapi ya mau gimana lagi, sudah begitu. Nah. Oke. Jadi menurut kamu lebih baik membantu nenekmu di rumah atau ikut pelajaran di sekolah? Kedua-duanya sih penting. Tapi kamu lebih mementingkan yang mana dari dua kepentingan itu? Bersekolah. Bersekolah ya. Boleh nggak saya tahu alasannya kenapa menurut kamu lebih penting sekolah daripada membantu nenek dan kakek? Karena kalau kita berprestasi pasti kedua nenek saya bangga juga melihat saya. Kalau saya cuma menjual kan nggak ada prestasi yang kita capai. Jadi setelah ini menurut Ana lebih baik melanjutkan sekolah atau bekerja? Lanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah. Ya, betul. Boleh nggak saya minta kamu menuliskan pemicu atau hal-hal yang membuat kamu terpaksa harus membantu nenek dan kakekmu bekerja di rumah? Boleh? Oke. Tuliskan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan selama kamu tidak bersekolah, lalu harus bekerja membantu nenek dan kakekmu di rumah. Bebas apa aja, jangan merasa terpaksa, jangan merasa terbebani. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau online counseling ini sifatnya rahasia, tertutup, hanya kamu, saya, dan Allah lah yang tahu, gitu ya. Silakan tuliskan.
saya baca dulu. Iya. Oke Ana, jadi dari yang kamu tulis ini, boleh nggak saya tahu nenek sama kakekmu tuh kalau jualan kuenya apa aja ya? Kayak roti pawah, roti pisang, Iya. kacang, coklat, Iya. dan yang lain-lainnya lagi. Tapi yang paling banyak diminati sama pembeli apa? Kue coklat. Kue coklat. Kamu membantu nenekmu bikin kue juga atau bantu packing atau bantu takar-takar adonan gitu nggak? Bantu bikin juga. Oh betul, alhamdulillah gitu ya. Jadi yang saya baca di sini bahwa Ana terpaksa harus membantu nenek dan kakek di rumah itu karena orang tua sudah lama berpisah ya, betul? Iya. Ya. Terus ini ibu merantau di luar kota. Kalau boleh tahu ibunya merantau di mana? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Itu ngapain di Jakarta? Pergi kerja. Kerja. Jadi apa? Jadi asisten. Oh, jadi asisten. Iya. Terus ini ayahmu juga menikah lagi. Nah, Iya. kalau boleh saya tahu, ayahmu sekarang tinggalnya di mana dengan keluarga barunya? Di Kendari. Oh, di Kendari. Kalau di Kendari berarti boleh saya tanya nggak kalau sering berkunjung nggak ke sini? Enggak. Oh enggak. Sering ini nggak? Pernah sering atau pernah ngasih uang saku atau tidak? Jarang. Jarang. Paling minimal dan maksimal uang saku yang biasa dikasih ayah berapa kira-kira? 500.000. Oh, 500.000. Kalau menurut kamu itu 500.000 untuk kamu sendiri cukup atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak cukup? Karena masih banyak kebutuhan yang lainnya. Terus saya juga baca di sini kamu punya kakak ya? Iya. Oh iya. Berapa kakaknya? 1. Oh, 1. Sekarang di mana kakaknya? Bersekolah. Oh, sekolah. Sekolahnya jauh dari sini atau dekat? Jauh. Oh, jauh. Kakaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pernah tanya nggak sama kakaknya kalau sudah selesai sekolah mau lanjut kemana? Kuliah atau mau kerja? Enggak. Enggak kuliah? Enggak bertanya. Oh, enggak bertanya. Kalau Ana gimana? Kalau sudah selesai SMP ini, Ana mau kemana? Mau ke Kendari sih, sekolah di Oh, mau sana. sekolah di Kendari ya. Iya. Terus sudah ada pikiran atau tujuan nggak SMA-nya di mana? Belum ada. Oh. Oke, lanjut ya. Terus ini Ana harus bekerja, tadi yang saya bilang itu karena ayah dan ibu sudah berpisah ya. Iya. Terus apa namanya, ibu sudah merantau, kalau ayah sudah menikah lagi. Terus ini Ana bilang kalau uang saku yang diberikan ayah itu kadang cukup kadang tidak. Iya. Gitu ya. Tapi masih komunikasi dengan ayah? Jarang. Oh jarang. Terus selanjutnya selain itu Ana harus bekerja karena merasa kasihan dengan nenek dan kakek yang sudah memberikan tempat tinggal, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, benar ya? Iya. Yang paling Ana ingat sekali momen lah istilahnya pemberian dari nenek dan kakek berupa apa yang menurut Ana itu berkesan, istilahnya berkesan gitu.
berupa kasih sayang. Oh gitu, kasih sayang ya. Jadi Ana sama kakak ya tinggalnya dari satu sama nenek sama kakek. Iya, tapi kakak sudah sekolah di luar kota. Oh begitu. Tapi kakaknya sering pulang tidak? Sering kalau ada libur. Oh begitu ya. Oke. Jadi ini saya lihat juga Ana merasa merasa tertekan sedikit ya, ini tulisannya sedikit ya, kalau tidak memiliki uang untuk sehari-hari begitu ya. Iya. Memang merasa tertekannya bagaimana, malu kah dengan teman-teman atau malu dengan tetangga kah? Enggak pernah loh, tapi terdekat karena biaya hidup belum tercukupi. Oh begitu, tercukupi. Ada nggak hal yang mau yang Ana pengen banget, misalnya kalau sudah bantu nenek sama kakek pengen beli ini, pengen beli itu, ada nggak? Pengen beli tiket umroh. Oh begitu, alhamdulillah, insya Allah semoga tercapai semua ya Ana ya. Amin. Tuh. Berarti Ana punya tabungan sendiri nggak? Punya. Oh punya. Sering nggak kalau nenek sama kakek ngasih uang, istilahnya uang tips, kalau Ana habis bantu nenek sama kakek, terus habis antar kue, begitu sering nggak nanya kayak gitu? Sering dikasih tapi menolak. Oh menolak? Iya. Oh begitu, jadi Ana tidak menerima uang pemberian ya. Iya. Ana capek nggak? Capek tapi mau bagaimana lagi, sudah begitu. Oh, ya. Jadi dari yang Ana paparkan ini, yang Ana tuliskan di buku penyebab kenapa Ana harus bekerja membantu nenek dan kakek dan harus membolos sekolah, itu tidak sepenuhnya saya salahkan dan tidak sepenuhnya saya benarkan, karena setiap kondisi siswa, setiap kondisi keluarga itu berbeda-beda. Iya. Jadi di sini saya gunanya melaksanakan layanan konseling pribadi kepada anak itu gunanya apa? Saya mau kita sama-sama mendapatkan jalan keluar bersama yang sama-sama enak. Seperti istilahnya Anda bisa bantu nenek kakek di rumah, Anda bisa sekolah dengan baik di rumah, di sekolah maksud saya ya. Jadi menurut Anda sayang nggak sih kalau Anda sudah bagus prestasinya, nilainya bagus, terus sering ikut ekstrakurikuler yang saya baca di sini, tapi tiba-tiba harus nggak sekolah karena urusan rumah begitu, kira-kira sayang nggak? Sayang sekali. Ya, sayang sekali ya. Jadi seperti yang Ana bilang tadi, Ana lebih memilih sekolah itu saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi, saya sangat senang kalau Ana masih berpikiran untuk melanjutkan sekolah, karena memang dengan sekolah kita punya ilmu itu adalah dasar, adalah istilahnya fondasi agar kita bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Seperti apa? Ke jenjang SMA, kuliah, bekerja. Nah itu dari sekolah lah kita dapat ilmunya apa aja, bebas ilmunya apa aja, seperti ilmu wajib kita sekolah bagaimana, pelajaran dasar seperti matematika, IPA, IPS. Kalau anak suka PJOK atau prakarya, nah anak bisa tahu dasarnya prakarya bagaimana, dasarnya PJOK bagaimana, lalu bisa dikembangkan nanti di jenjang selanjutnya di SMA anak bisa kembangkan, lalu di perkuliahan juga nanti anak bisa kembangkan lebih matang lagi. Jadinya apa? Setelah anak mengikuti rangkaian pendidikan wajib, Anda bisa menggunakan semua skill, semua pengetahuan, semua keahlian, dan
gunakan nanti di waktu bekerja gitu ya. Nah, bekerjanya bisa di mana saja, di mana yang Anda suka, yang sesuai dengan kemampuan Anda gitu. Nah, untuk sementara kalau Anda masih ingin harus membantu nenek dan kakek di rumah, itu saya tidak sepenuhnya melarang, hanya saya ingin Anda lebih memprioritaskan sekolah, menyelesaikan tugas-tugas, melengkapi tugas-tugas, lalu meningkatlah itu nilai dan prestasi. Kemudian barulah beralih ke membantu nenek dan kakek di rumah. Caranya bagaimana? Porsikan waktu. Bagaimana cara memporsikan waktu? Misalnya Anda sekolahnya dahulu sampai jam misalnya jam 1 atau jam 2, kerjakan tugas sudah selesai, terus sudah menyiapkan pelajaran di sekolah sudah selesai, pokoknya dari awal sekolah sampai untuk pelajaran besok sudah disiapkan. Lalu kemudian barulah bisa membantu nenek dan kakek di rumah. Coba Anda konsultasikan, Anda tanya ke kakek dan nenek, bisa tidak kalau saya membantu di jam-jam tertentu setelah pulang sekolah misalnya, atau setelah maghrib, atau setelah sholat asar. Nah, sholat asar itu mungkin sudah mulai mengantar kue, terus waktunya sudah agak longgar, sudah tidak ada kegiatan sekolah begitu ya. Lalu coba berkomunikasi lebih baik lagi dengan kakek dan nenek. Bagusnya bagaimana? Karena Ana masih perlu menyelesaikan sekolah gitu. Sekolahnya itu sangat penting karena di usianya Ana ini masih dalam rentang usia wajib sekolah dari SD, SMP, SMA. Lebih bagus lagi kalau melanjutkannya ke jenjang perkuliahan, ke jurusan yang Ana suka. Nah, kalau boleh nggak saya tahu kalau kuliah nanti Ana di jurusan apa ya maunya? Jurusan ya di komputer. Oh, di komputer. Sudah ada bayangan belum mau kuliah di mana yang jurusan komputernya bagus? Belum ada. Belum ada ya. Gitu. Nah, dari itulah Anda bisa berpegangan untuk istilahnya dasar. Ana ingin tahu nanti aku kalau kuliah komputer di mana, bisalah Ana cari tahu universitas mana yang bagus, yang jurusan komputernya bagus, lalu yang mana yang kira-kira biayanya affordable atau biayanya bisa bisa terpenuhi dengan kondisi keluargaku yang seperti ini. Atau lebih bagus lagi, bisa tidak aku mengambil beasiswa, karena beasiswa itu kalau Anda bisa menargetkan kuliah terus dengan jalur beasiswa, itu sangat-sangat membantu sekali, sangat-sangat mempermudah Anda untuk menyelesaikan kuliah begitu ke jenjang selanjutnya. Di SMA nanti selanjutnya juga bisa ambil yang jalur beasiswa gitu, karena bisa meringankan biaya perekonomian. Terus Anda tidak perlu lagi merasa terbebani dengan uang SPP, uang sekolah, uang perlengkapan sekolah belum ada gitu. Jadi tinggal bisa fokus bantu nenek sama kakek di rumah, terus bisa mengasah keahlian atau soft skill yang lain, terus bisa juga ikut kegiatan yang bermanfaat. Misalnya setelah anak sekolah, anak bisa sambil cari uang sedikit-sedikit dengan keahlian yang anak suka. Misalnya anak suka prakarya atau PJOK, bisa lah anak membuat karangan-karangan yang bernilai, yang bisa dijual, misalnya melukis, menggambar, atau meronceng itu istilahnya membuat aksesoris gelang-gelang, kalung. Itu saran saya. Mungkin anak memiliki pengetahuan lain yang lebih dari saya begitu ya. Jadi
bisa kembali ke sekolah dengan perasaan ringan, tidak terbebani harus membantu nenek dan kakek terus di rumah. Fokuskan saja pikiran di sekolah ya. Terus jangan lupa saran saya untuk selalu beribadah, jangan bolong-bolong sholatnya, kalau bisa sholat sunnah, karena di kondisi kita sekarang ini, kalau bukan kita sendiri, kalau bukan Allah yang bantu, siapa lagi, begitu ya. Jadi sambil berdoa, sambil berusaha istilahnya, karena Allah akan membantu makhluknya yang berusaha, begitu. Kalau kita sudah berusaha maksimal juga berdoa setiap hari, setiap waktu, maka siapa sih yang nggak mau mengabulkan doa umatnya, begitu ya. Jadi jangan sampai putus ibadahnya, selalu berdoa, lalu jangan sampai kamu hilang arah. Karena saya lihat kalau beberapa orang yang sampai lupa sholatnya, terus sampai lupa Tuhan, tidak mau berdoa, terus mengabaikan, lalai lah istilahnya, menunda-nunda sholat, menunda ibadah itu, dia kegiatannya jadi berantakan. Misalnya sudah planning, sudah rencana mau belajar ini, tapi karena belum sholat subuh, belum sholat zuhur, dia jadi blank pelajarannya, nggak bisa masuk pelajarannya, gitu ya. Oke, jadi Ana kira-kira paham tidak penjelasan yang saya berikan? Paham. Terus saya mau menanyakan, setelah Ana bercerita, terus setelah saya memberikan penjelasan terkait masalahnya Ana, itu bagaimana perasaannya Ana sekarang? Mulai membaik. Terus apa lagi, ada perasaan atau pikiran yang masih mengganjal? Enggak. Nggak ada. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali sebelum saya mengakhiri sesi konseling hari ini, bahwa kalau bisa Ana tetap semangat sekolah, tetap melaksanakan kegiatan sekolah, kegiatan belajar dengan baik seperti biasa, yang mana Ana selalu mendapatkan nilai bagus ya, lalu mendapatkan apresiasi yang baik, terus bisa berkegiatan dengan baik, dengan semangat di sekolah seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di balik itu juga Ana bisa juga membantu nenek dan kakek, karena tidak luput dari kehidupan Ana sehari-hari, karena selama ini Ana tinggal dengan nenek dan kakek kan. Terus dengan nenek dan kakek lah Ana terbantu untuk tempat tinggal, terus dikasih kasih sayang, terus tempat makan dan minum semuanya terpenuhi, walaupun tidak seberapa tapi cukup kan. Ya, jadi saya harapnya Ana tetap fokus belajar, tetap fokus berdoa, dan sholat 5 waktunya jangan tinggal nak. Karena dengan begitu kamu bisa memiliki skill, memiliki bekal ilmu agar kamu bisa memantapkan langkah masa depanmu dengan ilmu yang kamu punya, lalu saat kuliah, saat SMA nanti kamu tidak akan merasa kaget karena tidak memiliki dasar ilmu, begitu. Karena beberapa orang merasa kaget di dunia kerja, di dunia pendidikan, kalau dia tidak terbiasa belajar, tidak terbiasa mendapatkan ilmu, begitu ya. Saya tidak ingin Ana mengalami kesulitan di bidang ilmu, di bidang pendidikan. Semoga selama pendidikan ini sampai ke jenjang kuliah selesai, Ana dipermudahkan dari segi biaya, segi ekonomi, segi material, terus segi ilmu, itu semua dimudahkan. Saya harapnya begitu, lalu bisa menaikkan derajat perekonomian keluarga, gitu ya.
Lalu saya juga mengharapkan anak tetap ada rasa hormat, rasa berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua sudah berpisah, ibu merantau dan ayah menikah lagi, tapi bagaimanapun itu tetap orang tuanya Anda, begitu ya. Jangan merasa ini semua salahku, kenapa orang tuaku berpisah. Jangan merasa menyalahkan orang tua, begitu. Saya mengatakan anak tetap menganggap mereka kedua orang tua yang utuh, karena walaupun jarang berkomunikasi, setidaknya anak dan kakaknya anak masih terbuka untuk berkomunikasi dengan orang tua walaupun jauh, walaupun respon mereka bagaimana, tapi usahakan ada rasa hormat, rasa menanyakan kabar, rasa kasih sayang yang tersalurkan dari seorang anak ke orang tua gitu. Terus jangan lupa juga sama nenek dan kakek, walaupun itu judulnya nenek dan kakek, tapi itu tetap orang tuanya anak, begitu ya. Itu orang tuanya dari ayah dan ibu gitu. Terus adalah rasa hormat, walaupun ada rasa ketidakcocokan seperti dan rasa tidak nyaman karena tinggal dengan nenek dan kakek seperti bukan di rumah sendiri seperti dulu. Usahakan kita beradaptasi dengan situasi sekarang, karena tidak bisa dipungkiri situasi sekarang yang harus kita jalani, tidak bisa kita hindari gitu. Lalu saya juga mengapresiasi Anda mau terbuka kepada saya, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, terus kesediaannya mau mengikuti kegiatan konseling. Saya harap konseling ini bisa memberikan Anda pencerahan saat bersekolah nanti, saat nanti membantu nenek dan kakek di rumah, gitu ya. Terus saya harap juga apabila Anda juga merasa belum puas dengan layanan yang saya beri, bisa langsung menemui saya untuk melakukan konseling lebih lanjut dengan perihal yang sama ataupun berbeda, begitu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Anda mau meluangkan waktu, mau bersedia dengan sukarela. Kita akhiri konseling akhir hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ana. Setelah ini kamu boleh pulang. Saya harap hati-hati di jalan. Lalu besok kamu kembali ke sekolah dengan perasaan yang lega, perasaan yang tenang, dan mengikuti pelajaran dengan nyaman. Ya, Nak? Oke, silakan pulang. Tapi